Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Advani Marcella, NIM 1910611298. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Apa itu subjek hukum internasional? Merupakan pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Lalu, subjek hukum internasional memiliki beberapa unsur yang meliputi negara, Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu atau perorangan, dan pemberontakan dari pihak yang bersengketa. Yang pertama ada negara. Menurut Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila negara-negara saling mengadakan hubungan. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Artinya, mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Yang kedua adalah Tahta Suci Vatikan. Yang dimaksud dengan Tahta Suci Vatikan adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Meski bukan negara, Tahta Suci Vatikan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional. Tahta Suci Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di beberapa negara dunia dan kedudukannya sejajar dengan wakil diplomat negara-negara lain. 3. Palang Merah Internasional. Organisasi Palang Merah Internasional menjadi subjek hukum internasional karena sejarah. Kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang. Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, sehingga masing-masing negara membentuk Palang Merah Nasional. 4. Organisasi internasional. Klasifikasi organisasi internasional adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contoh, World Bank, International Monetary Fund atau IMF, dan lain-lain. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Contoh, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, Europe Union, dan lain-lain. 5. Individu atau perorangan. Setiap individu menjadi subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia. Diperkuat dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, pada 10 Desember 1948. Diikuti beberapa konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan. Yang terakhir, 6. Pemberontakan dan pihak yang bersengketa. Kaum belligerency atau pemberontak atau pihak yang bersengketa awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Maka penyelesaian sepenuhnya urusan negara yang bersangkutan. Bila pemberontakan itu bersenjata dan terus berkembang bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengaku eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, meski akan dipandang sebagai tindakan-tindakan bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, kaum pemberontak menempati status pribadi atau subjek hukum internasional.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.